Rektor membuka sidang terbuka Universitas Indonesia. Dengan ini, sidang terbuka Universitas Indonesia untuk melaksanakan Dies Natalis ke-74 Universitas Indonesia secara resmi saya buka. Pidato Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Insinyur Hartono Prawira Atmaja MSc, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Profesor Insinyur Rahmat Witoelar, Menteri Negara Lingkungan Hidup 2004-2009 beserta Ibu, Ketua Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik, Ketua Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar, Sekretaris Universitas dan Pario Wakil Rektor, para dekan, Direktur Sekolah dan Direktur Program Pendidikan Vokasi, Bapak F. Rizal, Pemimpin BNI Divisi Institutional Banking 2, John Walter Siaan, Vice President PT Bank Mandiri, Ahmad Arifin Hidayat, DBM Business Bank BTN KC Depok, Ketua Umum Doni Universitas Indonesia, para dosen, tenaga kependidikan Universitas Indonesia, pimpinan lembaga kemahasiswaan dan para mahasiswa, para tamu undangan yang hadir di balik sidang pada pagi hari ini, maupun yang mengikuti acara peringatan Dies Natalis ke-74 Universitas Indonesia melalui live streaming. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita berkumpul pada sidang terbuka peringatan Dies Natalis ke-74 Universitas Indonesia. Jika diibaratkan manusia, usia ini sudah termasuk manula. Usia produktif sudah lama ditinggalkan dan tinggal menikmati kisah hidup. Namun bagi institusi pendidikan seperti Universitas Indonesia, usia yang semakin matang mencerminkan seberapa jauh perjalanan yang sudah dilalui, juga seberapa besar arti pencapaian yang telah kita raih bagi Indonesia. Semua pencapaian dan pengakuan dari berbagai lembaga pemeringkatan dunia menunjukkan bukti kerja keras warga UI. Salah satu yang menarik dari perkembangan akhir-akhir ini adalah tantangan yang dihadapi oleh dunia. Saya ini kan satu topik saja, yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim yang tadinya tidak muncul ke headline menjadi muncul kira-kira 5 tahun terakhir. Ini menarik perhatian, ya, karena tadinya kita taken for granted bahwa perilaku kita, terutama dalam mobilitas menggunakan bahan bakar fosil, tidak membawa dampak. Ternyata ada dampaknya, yaitu emisi karbon yang merupakan gelas rumah kaca merubah pola cuaca. Dari beberapa headline yang kami baca, arus laut di Atlantik diprediksi akan berubah, yang tentunya akan berpengaruh pada rantai makanan. Pola turunnya salju antara AS, Amerika Serikat, dan Eropa juga berubah. Yang semakin banyak saljunya menjadi semakin banyak, yang dari tadinya sedikit menjadi semakin sedikit. Hal ini menarik perhatian terutama dari kalangan ilmuwan, sehingga riset mengenai perubahan iklim menjadi sesuatu yang diutamakan. Salah satu solusinya adalah menggunakan energi terbarukan, energi transisi. Tetapi itu tidak mudah, karena ternyata peralihan transisi teknologi ini membutuhkan teknologi baru yang kebanyakan mengandalkan barang tambang mineral yang langka, ya, seperti germanium, gallium, ya, dan yang lain-lain.
masalahnya adalah penyebaran dari mineral langka ini tidak merata, sehingga ditakutkan nanti akan terjadi dominasi. Nah, itu juga mendorong risiko baru, yaitu mulai mencari cara dengan beberapa prinsip. Pertama adalah reduksi, mengurangi. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Dan yang ketiga yang paling menarik adalah mencari materi pengganti yang jumlahnya lebih berlimpah, sehingga tidak perlu bergantung pada yang kita sebut sebagai materi bumi langka tersebut. Tetapi ini juga mendorong sesuatu yang lain. Setiap ada perubahan teknologi, misalnya dari tenaga kuda menjadi tenaga uang, dari mesin pick ke word processor, pasti akan menimbulkan perkembangan teknologi. Karena siapa yang dapat menguasainya, dia juga mempunyai kemampuan untuk dominasi. Ini juga termasuk, dan muaranya adalah pada ketegangan geopolitik yang sebenarnya kalau kita lihat adalah perebutan supremasi untuk ekonomi yang lebih hijau. Tapi namanya bukan ekonomi hijau, tech war atau chip war, karena istilahnya barangkali lebih tech war, seperti Star Trek. Apa saja yang mereka lakukan? Oh, ini punya saya. Oh, ini punya saya. Oh, saya tidak akan invest di sana. Takut-takut nanti ini chipnya nanti menjadi digunakan untuk sesuatu yang lain, yang bukan untuk lingkungan. Jadi persaingannya makin lama makin menjadi intensif. Sehingga dampaknya adalah kalau kita lihat itu adalah pada akademik dunia. Barangkali Bapak Ibu memperhatikan, tadinya dunia ini dibentuk dalam suatu rantai penelitian global, terutama tahun pengetahuan, dan pada saat perang dingin, itu ada arus dari Cina ke Amerika, dari Amerika ke Cina. Tapi sekarang ada dampak dari adanya ketegangan geopolitik tersebut. Tetapi yang menjadi masalah, penelitian yang sudah terlanjur penelitian kolaboratif, itu membutuhkan kerjasama. Nah, inilah dia kata bijak mengatakan pada setiap tantangan selalu ada kesempatan dari partner baru. Mungkin ini sedang ada masalah. Partner barunya siapa? Ya kita cari siapa yang mampu. Nah, di sini negara-negara lain turut menikmati perubahan rantai penelitian internasional. Indonesia untuk bisa ikut serta dalam perubahan ini juga harus mempersiapkan diri. Tentunya mereka kalau menilai mitra baru, tentunya dilihat publikasinya bagaimana, lab-nya bagaimana, apakah punya science technology park, apakah kalau misalnya dosen-dosennya saya ajak sabbatical ke sini, bisa tidak membuat joint proposal yang lama-lama menjadi co-authorship. Jadi model pengelolaan perguruan tinggi itu menjadi kolaborasi. Itu pada tingkat makro. Pada tingkat mikro, sekarang ditanyakan, Pak, itu kok paper-papernya kebanyakan yang larang cuma satu orang, kok nggak ada co-author? Nah, jadi sekarang ditanyakan, lu kok sendirian, Pak? Jadi co-authorship itu ada nilainya. Kenapa? Silaturahmi akademis. Udah beda nih. Dengan demikian diperlukan adanya mobilitas dosen, mahasiswa maupun
semua akan menimbulkan suatu rantai yang baru. Jadi ini dia dampak realignment dari rantai pasukannya. Bagaimana UI? Ya, di dalam sambutan ini banyak ya, ada THE segala macam ya. Saya nggak di situ. Saya menggunakan satu indeks yang cukup mengejutkan, yang namanya Nature Index. Jadi ajaran majalah namanya Nature, isinya STEM, ya, biologi, ya, teknologi, engineering, semuanya. Jadi untuk pertama kalinya tahun 2023, Universitas Indonesia itu paling tinggi di Indonesia, ya, mengalahkan lembaga yang lain. Kenapa? Dari 10 artikel yang masuk ranking atas Liga Premier, dari 10 artikel itu 3,6. Nah, itu cukup tinggi. Ya. Nah, jadi berarti lumayan juga nih. Dan itu prosesnya tidak kita rasakan, karena sebelumnya kelihatannya rata aja, oh tiba-tiba melonjak. Nah, ini dijadikan modal untuk UI masuk ke rantai penelitian internasional, ya, terutama yang berkaitan dengan tadi, yaitu perubahan iklim. Ya, karena perubahan iklim ini bagi negara tropis seperti kita, dengan keanekaragaman flora dan fauna yang luar biasa, ya, itu sebenarnya suatu modal, ya. Nah, itulah sebabnya maka topik dari Dies Natalis kita yang ke-74 ini dinamakan Sinambung Membangun Indonesia Lestari. Sinambung sustainability, membangun development Indonesia, ya, lestari. Jadi di sini kita mempunyai satu pesan, ya, bahwa pembangunan, ya, adalah bagian dari biosfer. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, biar tersingkat saya. Sebagai penutup, mari kita pelihara bumi, dedikasikan ilmu dan menjaga martabat Indonesia yang kita cintai. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dan bimbingan kepada kita semua, dan berlayar bendera UI mengarungi samudera ilmu pengetahuan yang tanpa batas, yang sekarang kita mempunyai kewajiban untuk partisipasi, karena masalahnya sudah masalah global. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.